Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Mimin akan lanjutkan cerita Lee Fugui-nya atau dokter konyolnya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 397-400. Dia mengatakan itu karena dia ingin kita pergi. Yuyu berkata dengan marah, tetapi jika kamu tidak pergi, orang-orang itu akan datang untuk menantangmu, dan Kolosseum pada akhirnya akan berakhir dan memintamu untuk menerima beberapa tantangan. Saat itu, kamu benar-benar dalam bahaya. Lee Fugui tersenyum dan berkata, aku tetap di sini untuk menerima tantangan ini. Yuyu tercengang, dan bertanya, apa maksudmu? Kamu pikir kamu tidak bisa bertarung dengan baik? Sudahkah Anda melewati para prajurit kuno itu? Wang Hao memikirkan kinerja Lee Fugui di rumah Xie, matanya berbinar, dan dia berkata, Tuan, Anda tidak ingin menggulingkan orang-orang ini, bukan, Lee Fugui? Menyipit matanya Ai, berkata, Anda tidak akan melupakan aturan di sini, selama itu adalah tantangan, itu harus menghasilkan sesuatu yang disetujui oleh pihak lain. Alat tawar-menawar saya, Tuan Sangguan ini telah membantu saya. Apa kenapa aku harus menolak tawaran ini? Hal yang bagus. Logika macam apa ini? Yuyu merasa kepalanya tidak cukup. Jelas merupakan hal yang sangat berbahaya. Tetapi bagaimana itu menjadi hal yang baik ketika Lee Fugui mengucapkan beberapa patah kata? Mungkinkah semuanya benar-benar seperti yang dikatakan Lee Fugui? Bang bang bang, saat ini, pintu kotak yang baru saja diperbaiki tiba-tiba dibanting. Lee Fugui, keluar, Lee Fugui, aku ingin menantangmu. Lee Fugui, terima saja takdirmu, hidupmu ditakdirkan untuk menjadi milik kami. Suara provokatif yang lebih keras datang dari luar bangun, yang membuat keduanya ekspresi Yuyu dan Wang Hao tegang. Untungnya, tidak lama kemudian, personel yang tetap berada di lokasi Kolosseum untuk menjaga ketertiban diberangkatkan, dan kemudian suaranya menjadi lebih pelan, dan kemudian Tuan Mingjing datang ke kotak nomor 25 lagi. Tuan Mingjing menatap Lee Fugui tanpa berkata-kata, dan berkata di mulutnya, lihat, Tuan Sangguan ini adalah sarang lebah. Karena Anda telah menusuk sarang lebah, Anda harus maju untuk menyelesaikan masalah ini, atau pergi sekarang, dan aku akan membunuhmu. Seseorang akan mengirimmu keluar. Lee Fugui tersenyum ringan dan berkata, Tuan Mingjing, saya tidak akan pergi. Saya mendengar bahwa aturan Kolosseum adalah jika Anda mampu membeli nilai yang sama, atau jika lawan puas dengan chip dan setuju untuk berduel, bisakah kita mulai? Tuan Mingjing mengelus janggutnya, mengangguk dan berkata, benar, tetapi situasinya berbeda sekarang, Anda harus menggunakan duel untuk menenangkan ini. Badai, jadi kamu pergi atau kamu harus setuju, Lee Fugui. Tersenyum tertawa, dia berkata, Tuan Mingjing, tolong bantu saya dan katakan sesuatu. Saya setuju dengan siapa saja yang ingin menantang saya, tetapi saya harus membayar keripik yang cukup untuk membuatku terlihat baik. Kalau tidak aku tidak punya pilihan selain pergi. Aku benar-benar takut dunia tidak akan kacau. Tuan Mingjing menggelengkan kepalanya, tetapi dia tetap berjalan keluar. Lagi pula, Kolosseum adalah sebuah platform, selama tidak melanggar aturan platform. Sebagai manajemen platform, Tuan Mingjing secara alami tidak akan campur tangan dalam keputusan VIP. 10 menit kemudian, Tuan Mingjing membawa daftar, dan dia melihat bahwa tawar-menawar yang ditawarkan oleh para pejuang kuno yang ingin menantang Lee Fugui disusun dalam daftar panjang dengan urutan nilai dari tinggi ke rendah. Polygonum multiflorum berusia 1000 tahun, ini hal yang bagus. Lee Fugui melirik chip teratas, dan hal pertama yang menarik perhatiannya adalah ramuan berusia 1000 tahun. Menguasai? Anda tidak ingin menyetujui taruhan orang ini, bukan? Wajah Wang Hao berubah. Lee Fugui bertanya, ada apa? Apakah ada yang salah?
Wang Hao berkata dengan keringat di dahinya, "Tuan, orang yang menantangmu adalah pemain top di level Mingjin, dan dia terkenal di jaring gelap." Jaring gelap, Li Fugui mendengar nama aneh ini dengan nama yang akrab, memikirkan pembunuh jaring gelap saat itu. Li Fugui tidak menyangka setelah sekian lama, dia mendengar nama ini lagi. Yu Yu juga melepaskan Li Fugui. "Tidak puas," dia berkata di mulutnya, "saya masih menyarankan agar Anda pergi sekarang. Tidak perlu menyetujui hal-hal yang tidak dapat Anda setujui." Li Fugui tertawa tercengang, meletakkan daftar di tangannya, dan berkata, "Tuan Mingjing, bagaimana? Saya telah menerima tantangan 10 besar, Anda keluar dan membantu mengumumkannya." Tangan Tuan Mingjing yang mengelus janggutnya berhenti sejenak. Dia menatap Li Fugui dalam-dalam, lalu berkata, "Apakah kamu yakin?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Aku yakin." Wang Hao dan Yu Yu menjadi tercengang lagi, hanya Su Qing yang tersenyum. Dia tahu bahwa Li Fugui selalu mengikuti gaya ini, dan setiap kali orang lain mengira Li Fugui gila, Li Fugui akan berakhir dengan cara yang tak terduga, menciptakan keajaiban besar. Di sisi lain, di dalam kotak di tengah koridor, Sang Guanhong tertawa liar sambil melihat pesan di tablet yang terus menggesek dan menggulir, dan berteriak, "Cao Hua, aku benar-benar memilikimu. Ini benar-benar tidak buruk. Sekarang semua orang terdorong oleh hadiah yang kuberikan. Anak ini sudah berakhir." Cao Hua tersenyum sinis dan berkata, "Bukan apa-apa, tapi ini baru permulaan. Saat dia kalah, dia tidak bisa tinggal di sini. Begitu dia meninggalkan Kolosseum, itulah awal dari mimpi buruknya." Bagus, Sang Guanhong merasa segar, dan merasa bahwa wajahnya yang bengkak pun tidak terlalu sakit. Dia berkata dengan panik, "Bahkan jika dia bersikeras untuk tidak pergi, saya dapat melakukan trik lama yang sama untuk mencegahnya pergi, atau mati langsung di atas ring." Alasan mengapa Kolosseum terkenal adalah karena aturan di dalamnya sangat luas. Selama Anda bertaruh di atas ring, hidup atau mati tidak masalah. Tentu saja, dalam banyak kasus, orang-orang yang datang ke sini adalah untuk bertukar chip, mencari apa yang mereka butuhkan, atau hanya untuk mencari kesenangan. Pada dasarnya sangat sedikit orang yang benar-benar pergi ke ring itu. Kalaupun ada, pada dasarnya disebabkan oleh pertemuan musuh dan kecemburuan yang ekstrim. Sang Guanhong menatap tablet bergulir, dan berkata dengan mencibir, "Saya khawatir dia tidak akan menerimanya sekarang, jadi saya akan pergi. Jika itu masalahnya, saya akan kecewa." Namun, hampir sama segera setelah Sang Guanhong selesai berbicara. Pada saat yang sama ketika dia mengucapkan kata-kata itu, 10 pesan muncul di tablet secara berurutan. Li Fugui menerima tantangan itu, dan begitu dia menerimanya, dia menerima tantangan dari 10 orang. Cao Hua dengan cepat berkata, "Cepat lihat, siapa mereka. Jika mereka terlalu lemah, itu berarti Li Fugui tidak lebih dari itu. Kita bisa menyerangnya lebih jauh." Sang Guanhong sudah menonton, menunggu Cao Hua setelah selesai berbicara. Sang Guanhong tertawa terbahak-bahak dan berkata di mulutnya, "Kamu benar-benar ingin mati, Cao Hua? Kamu dapat melihat bahwa Li Fugui ini telah menerima 10 orang bermulut keras yang menantangnya. Judi, apa?" Cao Hua tercengang, dan tertegun sejenak. Apa operasi ini? Berani menerima tantangan dari begitu banyak pria kuat pada saat yang sama. Apakah ini mencari kematian, atau mencari kematian? Cao Hua dalam keadaan terkejut, dan merasa kagum pada Li Fugui, yang belum pernah dia temui sebelumnya. Terlepas dari apakah Li Fugui mencari kematian atau tidak banyak orang di kota Qingzhou yang berani melakukannya. Sang Guanhong bersandar di sofa dan menyesap anggur merah dengan nyaman. Di belakangnya ada seorang wanita cantik dengan congsam yang memegang kompres es dan mengoleskannya ke wajahnya. Di layar, saya ingin melihat sendiri bagaimana Li Fugui dipukuli di seluruh lantai. Ya, mendengar ini, kedua pengawal itu segera mulai beroperasi. Setelah beberapa saat, gambar arena diproyeksikan ke tengah kotak, yang sangat jelas.
Cao Hua juga ingin melihat seperti apa pria maco yang berani mengalahkan Sang Guan Hong dan bahkan memilih 10 master teratas. Jadi dia juga melihat ke layar lebar. Tepat setelah Li Fugui meminta Tuan Mingjing untuk mengumumkan keputusannya, mereka yang berkumpul di luar kotaknya semuanya bubar. Tuan Mingjing memberitahu Li Fugui bahwa putaran pertama perjudian akan dimulai dalam 20 menit, sehingga Li Fugui dapat melakukannya sendiri dan pergi. Wang Hao tidak bisa membantu tetapi melirik daftar itu lagi, dan berkata, "Tuan, jika tidak, ayo lari, orang-orang ini benar-benar galak. Kenapa, menurutmu aku tidak bisa mengalahkan mereka?" Li Fugui melirik Wang Hao. Wang Hao tersenyum malu-malu, dan berkata, "Tuan, saya tidak bermaksud begitu. Hanya saja, kita tidak harus melakukan ini. Selama kita pergi dari sini, saya akan membiarkan seseorang menjemput kita dan pergi segera. Bahkan jika Sang Guan Hong ingin membalas dendam pada kita, itu akan memakan waktu singkat, tidak dapat menemukan milik kita." Lebih besar dari Li Fugui berdiri, dan berkata dengan ringan, "Bersembunyi di Tibet. Ini bukan gayaku, apalagi gaya guru kita. Wang Hao, aku akan mengajarimu sebagai guru hari ini, sebagai pria sejati. Apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana harus bertindak?" "Iya, Tuan." Darah Wang Hao mendidih karena kegembiraan setelah mendengar beberapa kata ini, dan dia merasa bahwa dibandingkan dengan Tuan, dia masih jauh tertinggal. Li Fugui tersenyum dominan, dan berkata, "Sebagai seorang guru, dengan sepasang tangan besi ini, belum lagi tak terkalahkan di dunia, tidak ada masalah dalam mengajar beberapa kucing dan anjing. Orang bukan kucing atau anjing, semuanya adalah master dengan nama dan nama keluarga. Seorang master, yang saya lawan adalah master." Li Fugui meninggalkan kotak dengan langkah besar. Setelah ruang pribadi hening untuk beberapa saat, darah Wang Hao sedikit mendingin, dan dia mulai mengkhawatirkan Li Fugui lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Apakah guru benar-benar baik-baik saja? Orang ini sangat pintar, tapi dia tidak pernah. Aku tidak akan melakukan apapun yang akan menyakitimu. Mari kita tunggu saja." Su King membantu bingkai di pangkal hidungnya dan berkata pelan. Saat itulah Yu Yu ingat bahwa ada wanita lain di dalam kotak, wanita yang disebut Wang Hao sebagai majikannya. Mendengar kata-kata Su King, Yu Yu berkata dengan agak tidak setuju, "Kekuatan orang-orang ini benar-benar menakutkan, dan Anda akan mengetahuinya nanti. Wang Hao, Anda dapat melemparkan layar ke tengah sekarang." "Oke, Wang." Hao mengangkat tablet dan mulai beroperasi. Setelah beberapa saat, gambar arena dan diproyeksikan ke dinding kotak. Di luar kotak, Li Fugui hampir menjadi fokus perhatian semua orang, dan dia berjalan kering selangkah demi selangkah. Selama proses ini, saya tidak tahu berapa banyak mata yang menatapnya. Tentu saja, sebagian besar tatapannya adalah penghinaan, dan ejekan. Semua orang merasa bahwa Li Fugui pasti mencari kematian. Sedemikian rupa sehingga di layar di atas arena, hanya ada 1 digit orang yang membeli Li Fugui untuk menang. Dan orang yang membeli kemenangan pihak lain mendekati 6 angka. Kesenjangan yang menakutkan seperti itu juga meningkatkan peluang menjadi ekstrim. Itu juga menunjukkan bahwa hampir semua yang duduk di sana merasa Li Fugui bahkan tidak bisa memenangkan putaran pertama. Kupikir dia adalah orang yang kuat, tapi ternyata tidak lebih dari itu. Orang ini terlihat biasa saja. Selain sedikit tampan, bagaimana dia bisa membuat Sang Guan Hong kesal sedemikian rupa? Kudengar orang ini ada di dalam kotak, dan mulut Sang Guan Hong bengkak. TSK, menurutku anak ini tidak sesederhana itu. Tapi yang di seberangnya adalah suatu yang terkenal, sayang sekali. Memang, bahkan jika orang ini menyembunyikan sesuatu, apa gunanya? Di hadapan kekuatan absolut, semuanya bukan apa-apa. Sang Guan adalah saya telah menghabiskan semua uang saya, dan saya benar-benar marah. Li Fugui mendengar semua suara dari diskusi ini, kata demi kata.
Di bawah transformasi ramuan, fisik dan 6 kesadarannya saat ini luar biasa. Tidak peduli seberapa kecil suaranya, dia dapat mendengarnya dengan jelas. Lebih besar dari setelah Li Fugui melangkah ke atas ring. Dia menemukan seorang pria besar berdiri di hadapannya seperti lembing. Orang ini adalah penguasa web gelap yang dikenal semua orang, Suetu. Alasan mengapa Suetu bisa menduduki peringkat pertama dalam daftar nilai chip adalah karena chipnya penuh dengan hal yang tak tergantikan. Begitu dia kalah, dia akan membunuh seseorang untuk Li Fugui, dan kekuatan targetnya tidak terbatas. Li Fugui tidak tahu bagaimana Colosseum menilai kondisi ini, karena bisa menempatkan chip ini di atas, artinya pembantaian darah ini memang memiliki 2 kuas. Tentu saja, Li Fugui juga tahu bahwa alasan Suetu mengeluarkan kondisi ini mungkin karena Suetu tidak menganggap kondisinya dapat diambil oleh pihak lain. Dan yang diinginkan Li Fugui adalah efek ini. Tidakkah orang-orang ini berpikir bahwa dia pasti akan mati? Saya harap mereka tidak terlalu terkejut saat menunggu. Bisakah kita mulai? Suetu mendengar langkah kaki Li Fugui, membuka matanya, menatap Li Fugui, matanya acuh tak acuh, dan nadanya tidak berfluktuasi sama sekali. Li Fugui tersenyum sedikit dan berkata, "Kamu bisa mengaku kalah." "Hah?" Suetu mengerutkan kening, dan berkata perlahan, "Lelucon ini sama sekali tidak lucu." Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak pernah bercanda." Suetu mengerutkan kening lebih dalam, dia tidak suka berbicara, jadi dia berencana membiarkan wasit di samping campur tangan. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, bayangan hitam melesat ke arahnya. Suetu mengulurkan tangannya untuk mengambilnya tanpa ekspresi, meliriknya, wajahnya sedikit berubah, dan kemudian dengan cepat memasukkannya ke dalam sakunya, menatap Li Fugui dalam-dalam, dan berkata, "Oke, aku mengaku kalah, Li Fugui." Menepuk tasnya sambil tersenyum, dia bertepuk tangan dan membuat isyarat tolong. Setelah beberapa saat, Li Fugui tiba-tiba berkata lagi, "Jika ada yang harus Anda lakukan, silakan datang kepada saya." Suetu tidak menanggapi, tubuhnya berkedip, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah datang ke hadirin, dan kemudian dia tidak menoleh ke belakang, dia berbaur langsung ke kerumunan dan menghilang. Di seluruh Kolosseum, ada keheningan sesaat. Apa yang terjadi? Pembantaian darah menyerah? Bagaimana situasinya? Bagaimana orang ini melakukannya? Jangan bilang, ini pria adalah anak dari pemimpin jaringan gelap. Jika itu yang terjadi, tidak mengherankan mengapa dia bisa menamparkan Sang Guan Hong. Lucu, dia adalah anak dari pemimpin jaringan gelap, dengan karakter Guan Hong. Dia mungkin kencing di celana karena ketakutan, beraninya dia membalas dendam. Seluruh Kolosseum penuh dengan orang, berbicara omong kosong, dan bahkan menimbulkan kontroversi besar tentang identitas Li Fugui. Di dalam kotak tempat Cao Hua dan Sang Guan Hong berada. Retak, Sang Guan Hong membanting gelas anggur merah ke tanah dengan wajah pucat, dan mengutuk seperti geraman, "Dasar jaringan gelap, semuanya meledak." Itu benar. Melawan sampah seperti itu, pembantaian darah ini telah menyerah. Apa alasannya? Cao Hua memalingkan matanya, dan tiba-tiba berkata, "Saudara Sang Guan, kamu tidak perlu khawatir, bahwa Li Fugui hilang ada masalah dengan hal-hal di masa lalu." Sang Guan Hong mendengus dan berkata, "Apa masalahnya? Anda tidak bermaksud mengatakan bahwa hal-hal yang dibuang Li Fugui lebih berharga daripada keripik yang saya keluarkan, kan?" Cao Hua berpikir dalam. Hati belum tentu, tapi dia tidak mengatakannya. Lagi pula, alasan mengapa dia menyarankan Sang Guan Hong adalah untuk berteman dengan Sang Guan Hong, putra presiden masa depan, dan membuka jalan di muka. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan apapun yang akan membuat Sang Guan Hong tidak senang. "Kakak Sang Guan, kurasa kamu tidak perlu khawatir. Suetu ini baru yang pertama bermain. Meskipun pemain kedua tidak setenar Suetu ini, kekuatannya tidak buruk sama sekali. Sangat tidak mungkin bagi Li Fugui untuk mundur cincin itu."
Cao Hua bersikap santai, dengan sikap percaya diri. Seperti yang diharapkan, ekspresi Sang Guan Hong sedikit melembut, dan dia mengambil gelas anggur merah baru, menyesap anggur merah, menyipitkan matanya dan berkata, "Tidak peduli apa, orang ini, aku harus membuatnya menyesal hidup di dunia ini." Cao Hua dengan cepat setuju berkata, "Itu wajar. Kakak Sangguan, apa identitasmu? Ketika ayahmu mengambil posisi itu, belum lagi kota Qingzhou yang kecil, bahkan seluruh China, kamu dapat mendengar nama putramu Sangguan." Kentut itu menggaruk tempat gatal Sangguan Hong, dia tertawa dan berkata, "Kakak Cao, kamu dan aku adalah teman baik. Jangan khawatir, ketika ayahku mengambil posisi itu, kamu dan ayahmu akan menjadi orang kepercayaan ayahku." Cao Hua sangat gembira, dan dia berkata dengan rasa terima kasih, dengan kata-kata Tuan Sangguan, "Bahkan jika saya melewati api dan air untuk Tuan Sangguan, saya tidak akan ragu." Sangguan tampak bangga. Dan memerintahkan dua gadis pelajar yang baru dipanggil meremas bahunya dan memukul punggungnya. Dia merasa nyaman dan melihat ke layar proyeksi di tengah, karena babak kedua akan segera dimulai. Pada saat yang sama, di kotak 25, Yu Yumei berkata dengan curiga, "Bagaimana orang itu melakukannya? Mungkinkah dia mengenal Suetu?" Wang Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak mungkin. Tuanku adalah yang nomor satu. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke kota Qingzhou. Dan saya rasa saya belum pernah mendengar tentang web gelap sebelumnya. Jadi bagaimana saya bisa mengenal Suetu?" Yu Yu bertanya dan berkata, "Lalu mengapa Suetu mengaku kalah? Ini bukan gaya web gelap." Wang Hao tersenyum penuh kemenangan, dan berkata, "Tak perlu dikatakan, itu pasti tuanku yang tinggi dan perkasa, dengan pohon giok menghadap angin, dan di bawah goncangan tubuh harimau, dia membantai darah belaka." Yu Yu tampak seperti akan muntah, tetapi dia merasa di dalam hatinya bahwa ini tampaknya mungkin alasan utamanya adalah Li Fugui terlalu misterius. Dia terlihat biasa, tetapi semua yang dia lakukan seolah-olah menari di ujung pisau, tetapi seringkali tidak terluka. Yang paling penting adalah bahkan pada akhirnya, tidak ada yang bisa memahami kartu tersembunyi Li Fugui di bawah air. Saat ini, permainan kedua akan dimulai. Yu Yu menerima berpikir liar. Dia berkata, "Kamu bisa mengatakan apa yang kamu inginkan di pertandingan pertama. Tetapi di pertandingan kedua, aku tidak percaya lawan akan menyerah." Ada banyak orang yang berpikiran sama dengan Yu Yu. Saat ini, di atas cincin Kolosseum, seorang pria bertopeng hitam berdiri di hadapan Li Fugui. Dia mengenakan topi bambu dengan hanya sepasang mata yang terbuka, membawa sebuah pedang longkuan di punggungnya, mengenakan pakaian retro, dia sedikit ksatria. Li Fugui melihat daftar di tangannya, melihat ke pihak lain, dan berkata sambil tersenyum, "Kepingan tawar-menawarmu adalah Polygonum multiflorum berusia 1000 tahun. Jadi apa?" Pendekar pedang berbaju hitam mengangkat kepalanya sedikit, dan berbicara dengan dingin, penuh dengan selera seorang master. Li Fugui menyeringai, melemparkan botol porselen kecil ke atas, dan berkata, "Oke, kamu mengaku kalah. Apakah kamu pikir aku sia-sia seperti Suetu? Hehe, di kamusku, tidak ada kata menyerah." Pendekar pedang berpakaian hitam itu menatap Li Fugui dengan mengejek di matanya. Dalam bayang-bayang, terutama ketika hidungnya di bawah topeng itu berkedut, seolah-olah dia mencium sesuatu, suaranya tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, pendekar pedang berbaju hitam meraih apa yang telah dilempar Li Fugui dan meletakkannya di lengannya. Sudut mulutnya berkedut. Dia menatap Li Fugui dalam-dalam, dan berkata, "Oke, saya akui, kamu menang." Setelah mengatakan ini, pendekar pedang berpakaian hitam itu mengangkat topinya, turun dari ring, dan langsung meninggalkan Kolosseum. Dalam sekejap, penonton gempar. Jika orang pertama, yaitu ketika Suetu menyerah, mereka masih bisa menerimanya, maka pendekar pedang berpakaian hitam kedua juga menyerah. Bukankah itu luar biasa?
Apa bayangan itu? Bagaimana Li Fugui meyakinkan mereka? Hampir semua VIP di Colosseum penuh dengan rasa ingin tahu. Pada level mereka, mungkin chip yang dikeluarkan orang-orang ini tidak lagi menarik bagi mereka. Tetapi menghadapi satu demi satu hal abnormal ini, mereka terkejut, keingintahuan terpikat hingga ekstrim. Mengapa aku merasa bahwa ini adalah pertunjukan yang sengaja diatur oleh Colosseum? Tidak mungkin, bukankah ini mempermainkan kita? Benar. Tanyakan saja, apakah ini diatur oleh Colosseum? Kurasa tidak jadi. Bahkan jika Colosseum sengaja diatur, bagaimana mungkin Tuan Sangguan menggunakan reputasi dan wajahnya untuk mengaturnya? Saya rasa itu tidak mungkin. Organisasi, konferensi narkoba dan darknet, dapat membuat pengaturan yang jelas. Karena ini bukan pengaturan, beritahu aku, apa yang terjadi? Siapa Li Fugui ini? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi semua orang mengarahkan jari mereka ke staf layanan Colosseum. Segera, Tuan Mingjing keluar dan menjelaskan melalui metode proyeksi. Saya mengerti semua pertanyaan Anda. Harap bersabar, dan reputasi Colosseum kami tidak terakumulasi dalam semalam. Tolong lebih hormat kepada Colosseum kami. Mingjing melanjutkan, selain itu, masalah ini jelas bukan pengeditan dan penyutradaraan Colosseum kami sendiri. Untuk semua yang terjadi di arena Colosseum kami tidak bertanggung jawab. Jika Anda memiliki pertanyaan, mungkin Anda dapat bertanya kepada Tuan Li Fugui. Orang tua itu sangat jahat. Li Fugui tidak menanggapi pada awalnya. Tetapi ketika dia mendengar kalimat terakhir, dia hanya ingin menendang Tuan Mingjing turun. Jangan terlalu jelas tentang upaya jahat dalam kalimat ini. Tapi Li Fugui tidak terkejut. Orang lain mungkin tidak mengerti apa yang dia lakukan. Tetapi bagaimana Colosseum, sebagai pihak manajemen, tidak tahu. Dia sudah mewaspadai petunjuk Tuan Mingjing kepadanya sebelumnya. Dan sekarang dia mendengar kata-kata Tuan Mingjing lagi. Dan dia tahu betul bahwa Colosseum tidak hanya melihat melalui identitasnya sebagai seorang apoteker, tetapi juga ingin mempermainkan membuatnya dia menang, atau langsung mengontrol. Li Fugui mencibir di dalam hatinya, jika Colosseum itu seadil yang mereka katakan, akan baik-baik saja jika dia tidak mengakhirinya sendiri. Tetapi jika Colosseum benar-benar memiliki sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, Li Fugui tidak keberatan bersenang-senang dengan bos di belakang Colosseum. Lagi pula, menjadi seorang apoteker hanyalah sebuah identitas yang sengaja dia ungkapkan dan diletakkan di sisi baiknya. Dan pemurni racun adalah kartu truf asli Li Fugui. Retak di dalam kotak yang sudah dikenal, kulit Sangguan Hong jelek, matanya merah, dan di bawah amarahnya, dia menghancurkan gelas anggur dengan tangan kanannya, meraung dan mengutuk, "Mengapa? Mengapa kamu mengaku kalah?" Cao Hua di sebelahnya terkejut, dan dengan cepat dihapus keringat dari dahinya dan berkata, "Saudara Sangguan, jangan tidak sabar jika kamu sedikit aman, jangan tidak sabar jika kamu sedikit aman." Bahkan jika Li Fugui ini dapat menggunakan beberapa trik untuk memenangkan 2 putaran berturut-turut, jadi apa? Dia dapat memiliki begitu banyak hal baik. Hal-hal, biarkan 10 orang menyerah. Tidak mungkin. Sangguan Hong mengertakkan gigi dan mengutuk, "Oke, kalau begitu aku akan terus menonton." 25 kotak. Yu Yumei menatap kosong ke arah Li Fugui yang tenang dalam proyeksi, merasa semakin sulit dipahami tentang Li Fugui. Itu saja untuk yang pertama menyerah, dan yang kedua juga menyerah. Ditambah apa yang terjadi padanya di arena pacuan kuda dan Colosseum sebelumnya, yang membuat jantungnya berdebar kencang, karena dia merasa di permukaan air yang disembunyikan oleh Li Fugui di baliknya, pasti ada rahasia besar yang menakjubkan. Dia ingin mengetahui rahasia ini, bukan karena keuntungan, tapi karena Yuyu sudah lama tidak bertemu dengan pria yang bisa membangkitkan ketertarikannya yang mendalam di hatinya. Wang Hao sangat bersemangat, ini adalah tuan yang dia inginkan. Meski tidak pernah menyesalinya, penampilan Li Fugui membuatnya merasa sangat beruntung. Mungkin, dengan Li Fugui sebagai master,
dia bisa melakukan hal-hal yang dia pikirkan sebelumnya tapi kurang percaya diri dan keberanian untuk melakukannya. Hanya Su King, yang sangat dingin, hanya menunjukkan senyum tipis di wajahnya, karena dia tahu sejak awal bahwa Li Fugui akan tertawa terakhir, dan tidak akan ada kejutan. Saat ini, suasana di seluruh Kolosseum berangsur-angsur mencapai puncaknya. Terlalu banyak orang yang memperhatikan Li Fugui. Namun, ini bukan pertama kalinya Li Fugui mengalami hal seperti ini. Jadi dia tidak bereaksi, menunggu orang ketiga dalam daftar chip untuk masuk ke ring. Dalam beberapa menit, seorang pria kutu buku berkacamata datang. Dia memandang Li Fugui, dan berkata sambil tersenyum, "Saya dapat melihat bahwa Anda sangat pintar, tetapi saya berbeda dari dua sebelumnya. Yang paling masuk akal, tetapi juga yang paling sulit untuk dibujuk. Kamu bisa mencobanya dulu." Li Fugui terbatuk datar, dan berkata, "Aku pikir kamu salah paham. Sebenarnya, aku tidak pandai membujuk orang." "Hah? Mungkinkah kamu meremehkanku?" Pria kutu buku itu sedikit kesal. Mengapa dia tidak bisa menikmati perlakuan yang bisa dinikmati oleh dua orang pertama? Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yang terbaik dariku adalah meyakinkan orang dengan kebajikan. Oh, lagi pula, dia tidak membawa banyak barang ini. Dia awalnya berencana untuk menggunakannya di konferensi eliksir, tetapi situasi saat ini telah membuatnya berubah pikiran." Setelah pria kutu buku mengambilnya, seperti dua sebelumnya, hidungnya berkedut, wajahnya bergerak sedikit, dan dia berkata dengan gembira, "Jadi begitu. Cukup lugas, cukup tegas, sangat bagus. Saya juga mengaku kalah, Anda menang." Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan barang-barang itu, pria kutu buku itu menatap Li Fugui, dan sebelum pergi, dia berkata, "Tetapi dengan statusmu, mengapa kamu menyinggung putra sangguan itu? Ayahnya akan segera menjadi anggota ramuan konferensi. Sudah lama, jika tidak perlu, saya menyarankan Anda untuk memudahkan hubungan dengan sangguan ini." "Hehe, terima kasih atas kebaikan Anda, tapi saya sudah terbiasa berdiri dan berbicara, dan saya sudah tidak pernah memiliki kebiasaan berlutut." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, dia juga mengirimkan informasi kontaknya." Pria kutu buku itu tidak banyak bicara, dan pergi dengan tergesa-gesa setelah menerima barang-barang itu. 3 orang berturut-turut, semuanya mengakui kekalahan dan pergi pada saat yang sama. Perilaku luar biasa ini telah menarik perhatian banyak orang. Hanya saja mereka tidak tahu mengapa. Begitu 3 orang pertama pergi, Li Fugui menghela nafas lega. Ketiga orang ini tidak diragukan lagi adalah 3 orang terkuat dalam daftar. Tetapi pada saat yang sama, apa yang mereka sajikan juga penuh godaan. Ingin memenangkan chip lawan tanpa cedera tanpa membayar harga mahal, Li Fugui juga berpikir sejenak sebelum berencana untuk berjudi. Melihatnya sekarang, keputusannya benar. Tidak butuh banyak usaha untuk bermain 3 putaran berturut-turut. Taruhan yang disediakan oleh ketiga orang ini saja adalah uang berdarah dibandingkan dengan apa yang diberikan Li Fugui. Adapun orang-orang berikut, Li Fugui tidak peduli. Jangan lupa, dia luar biasa, bukan hanya sebagai seorang apoteker. Papa-papa, di dalam kotak Sangguan Hong, suara kaca pecah terdengar tanpa henti, bersambung.